Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya. Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Aktifkan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Semoga videonya bermanfaat. Kita mulai dari planning atau perencanaan. Oke. Nah, perencanaan di sini adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik. Kalau dalam perang dia bahasanya taktik gitu ya. Kalau dalam organisasi mungkin bahasa yang lebih tepat adalah strategi. Kalau di dalam perang taktiknya apa nih gitu ya. Tapi kalau di dalam di dalam organisasi lebih tepat dengan penggunaan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Nah, artinya ketika kita mau melakukan sesuatu, baik itu di organisasi gitu ya, kita butuh yang namanya proses perencanaan. Tidak mungkin kalau tidak direncanakan gitu. Jadi di awal pun perusahaan menentukan kita mau targetnya berapa penjualan tahun ini. Nanti untuk kita target penjualan tahun ini meningkat kira-kira 50% gitu. Nah, untuk meningkat 50%, apa yang dilakukan? Apa yang harus direncanakan sebelum mencapai angka 50% itu? Nah, itulah kita butuhkan yang namanya planning. Dan itu nanti akan dibutuhkan juga untuk kita bisa mengembangkan kurikulum. Apa yang harus kita rencanakan di awal agar kurikulum ini bisa berkembang dengan perkembangan zaman, dengan mengikuti sekarang kalau kita ngomong sudah 5.0 lagi, bukan 4.0 lagi gitu ya. Istilahnya eranya udah bukan era 4.0 tapi 5.0 lagi. Artinya memang perkembangan zaman itu terus terus mengalir gitu. Jadi tidak mungkin dengan kurikulum yang sama kita akan mengikuti perkembangan ini gitu. Jadi memang itu dia harus berubah. Kurikulum itu harus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman yang saat ini dilalui oleh anak-anak kita, oleh generasi bangsa ini gitu. Tidak mungkin kita harus menyamakan pada saat dulu kita belajar dengan anak-anak yang saat ini kita ajarkan dengan kurikulum yang sama, itu udah nggak kena gitu. Tidak bisa, anak-anak sekarang itu tidak bisa ditakutin sama guru. Tapi kalau kita dulu sudah sungkan sama guru, bukan sekedar sungkan, takut juga. Kalau anak-anak sekarang boro-boro takut sama guru, boro-boro sungkan gitu. Jadi memang kurikulum itu harus mengikuti perkembangan yang ada. Dan semua itu harus diawali dari planning. Ya, karena planning itu part of management dan itu bagian awal yang sistematis, tidak boleh dilompat. Saya organizing dulu deh, nggak planning dulu, nggak bisa. Itu sistematis, sama halnya seperti saya sampaikan ketika saya mengajar metodologi penelitian. Syarat ilmiah itu ada 3. Yang pertama sistematis. Nggak mungkin teman-teman nggak punya masalah tiba-tiba ke lapangan ngambil data gitu. Judulnya apa nggak tahu, pokoknya saya mau ambil data aja. Nggak bisa seperti itu. Jadi memang harus by systemize, harus tersistematis. Nah, lalu apa aja sih yang ada di dalam planning itu? Yang pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis gitu ya. Kenapa di sini bisnis? Karena memang manajemen itu awalnya memang digunakan untuk ranah bisnis. Nah, tetapi ini kita bisa ganti menetapkan tujuan dan target perusahaan atau target organisasi. Kita tujuannya apa sih organisasi ini gitu kan? Targetnya apa sih ke depannya atau dalam 1 tahun ke depan atau mungkin kalau dalam perguruan tinggi atau dalam sekolah itu 1 semester tujuannya apa, targetnya apa. Nah, itu yang harus ditetapkan dalam planning. Yang kedua, merumuskan strategi. Jadi ketika kita sudah menetapkan sebuah tujuan, kita sudah menetapkan sebuah target. Tidak mungkin kita bisa mencapai tujuan itu, mencapai target itu tanpa adanya strategi. Gimana caranya supaya kita bisa mencapai tujuan? Nah, itu butuh yang namanya strategi. Nah, nanti itu juga akan kita bicarakan jauh lebih dalam kaitannya dalam pengembangan kurikulum, bukan pengembangan bisnis. Oke, yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Nah, tadi sesuai dengan definisi yang dikatakan oleh Stoner gitu kan.
menggunakan sumber daya, semua sumber daya yang ada dalam organisasi. Jadi di dalam organisasi itu punya sumber daya apa? Dia punya sumber daya alam, gunakan. Dia punya sumber daya manusia, gunakan. Dia punya sumber daya finansial, gunakan. Sumber daya apalagi tuh. Pokoknya banyak sekali. Dia punya semua sumber daya yang ada itu yang digunakan. Jadi kita menentukan kita perlu apa, untuk mencapai tujuan ini. Jadi kita perlu apa yang kita tidak punya. Misalkan ada sumber daya yang kita tidak miliki, itu yang harus kita tentukan, dan sumber daya itu memang digunakan untuk kita mencapai tujuan. Nah, kita harus menentukan itu. Dan semua itu diproses planning. Bukan ketika diproses organizing, atau bukan ketika diproses actuating, tidak bisa. Tiba-tiba di tengah jalan baru mikir, oh kira-kira siapa ya yang mau buat ini gitu kan. Padahal kita sudah menentukan tujuan gitu. Tapi tidak direncanakan. Ini harus kesini dulu. Nanti aja lah, di tengah jalan aja lah. Oh nggak bisa gitu. Itu harus di awal, di planning harus sudah ditentukan. Nah, lalu menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Jadi kita harus sudah punya standar nih. Untuk kita mencapai ini, standarnya harus sekian. Misalkan di sekolah ya, kita punya target tahun ini misalkan anak-anak lulus 100% UN misalkan. Nah, standarnya nilainya sekian. Nah, itu maksudnya itu sudah ditentukan standarnya. Jadi dengan standar yang kita tentukan, otomatis kita akan menentukan jalan atau merumuskan strategi gimana supaya anak-anak bisa mencapai standar yang memang sudah kita tentukan. Jangan sampai kita hanya menentukan standar, menentukan tujuan, menentukan target, tapi kita tidak merumuskan bagaimana cara untuk mencapai itu semua di dalam planning. Ketika semua sudah direncanakan di awal, itu akan jauh lebih mudah ketika planning ini akan diimplementasikan atau diorganize. Planning ini akan diorganize. Nah, itu akan lebih mudah, tetapi ketika tidak ada perencanaan, lalu bagaimana kita mengorganize? Bagaimana kita bisa mengorganisasikan? Bagaimana kita bisa menyampaikan kepada kepada pihak-pihak yang terkait dengan kita bahwa target organisasi, tujuan organisasi ini, tapi kita nggak punya rencana untuk mencapai itu? Ya susah. Nah, ini yang harus dibutuhkan. Nah, ini part of management, bagian pertama dan tidak boleh dilewatkan. Nah, yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian. Apa sih Bu yang dimaksud dengan organizing atau pengorganisasian ini? Nah, organizing atau pengorganisasian ini adalah sebuah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan. Yang tadi di dalam planning kita sudah merumuskan strategi kan? Di dalam planning. Jadi organizing itu akan mengorganize apa yang sudah kita planningkan, gitu. Jangan sampai dia mengorganize sesuatu yang memang tidak ada di dalam planning. Jadi nanti larinya bisa saja tidak sesuai dengan tujuan dari organisasi itu sendiri. Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan semua pihak dalam organisasi bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Nah, di dalam organizing ini, apa yang tadi kita rencanakan? Sesuatu yang direncanakan ketika tidak dibagi jatahnya masing-masing atau diorganisasikan. Nah, makanya di sini dikatakan bisa bekerja sama dalam sebuah organisasi untuk mencapai efektif dan efisien. Jadi yang kita sudah rencanakan tadi, yang sudah kita planningkan tadi, kita bagi, kita organize. Oh, untuk ini nanti tolong ya guru-guru mata kuliah yang UN, tolong ini target kita ini. Tolong nanti begini. Bisa saja buat kursus tambahan atau apa untuk anak kelas 3. Untuk dia bisa mempersiapkan UN, karena target kita UN adalah 100% dan standar minimal angka UN adalah misalkan 80. Nah, untuk bisa mencapai itu harus begini. Nah, itu diorganize, dikasih tahu ke guru-gurunya tugasnya apa, dan pastikan guru-guru itu bisa bekerja sama untuk bisa mencapai hasil yang efektif dan efisien.
Nah, ini yang disebut dengan organizing. Nah, apa sih yang dilakukan dalam organizing ini? Yang pertama adalah mengalokasikan sumber daya. Itu yang pertama. Lalu merumuskan dan menetapkan tugas. Yang tadi di awal, kan di awal tuh di planning tuh kita sudah menetapkan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk bisa mencapai tujuan. Ketika kita sudah menetapkan sumber daya itu, lalu kita alokasikan sumber daya itu, serta kita merumuskan dan menetapkan tugas masing-masing. Kayak tadi yang tadi saya contohkan, misalkan guru UN, guru yang di UN kan apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan, matematika gitu. Coba tolong guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika ke sini misalkan. Nah, ini nanti, nah itu kita bagi, menetapkan tugas, menetapkan prosedur yang diperlukan. Misalkan mau kita, Bu, saya mau buat pelatihan. Oke, nanti prosedurnya begini. Nah, itu sudah ditetapkan di awal, dan ketika organizing itu kita tentukan dalam poin organizing ini. Next, menetapkan struktur organisasi yang menetapkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Jangan sampai kita di dalam organisasi kita diberikan tugas, tapi kita tidak diberikan wewenang, gitu kan, untuk bisa melaksanakan tugas itu. Karena apa? Misalkan cuma by lisan, tidak kuat kalau by lisan, harus ada surat tugasnya. Harus ada sesuatu yang mengikat bahwa memang kita bertanggung jawab di situ, dan ketika ada orang yang di bawah kita, yang kita butuh bantuan mereka akan melihat dengan surat atau SK atau struktur itu bahwa mereka akan melaksanakan apa yang kita butuhkan untuk bisa bekerja sama dengan baik. Kalau itu tidak ada, sulit sekali. Misalkan untuk kurikulum gitu, tolong nanti dibuat deh siapa yang bertanggung jawab untuk ini gitu misalkan. Tapi kalau cuma omongan kepala sekolah, tidak ada surat tugas, tidak ada penugasan, tidak ada apapun, orang yang nanti yang akan dimintain tolong, emang lu siapa? Sama-sama guru kok ngatur-ngatur gue, mau begini-begini. Nggak bisa, itu harus ada penetapan struktur secara organisasi. Dan itu yang akan menentukan kewenangan dan akan membuat seseorang itu bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada dia. Nah, itu masih dalam ranah organizing. Nah, yang selanjutnya kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Nah, ini bagian dari organizing. Di sini di dalamnya juga ada, misalkan kita membutuhkan apa. Oh, kita ternyata nggak ada nih tenaga ahli untuk bisa menilai apakah yang dibuat oleh guru-guru ini sudah bagus apa belum, ataukah gimana. Bisa nggak kita cari orang untuk bisa membantu ini? Oh, kita butuh merekrut seseorang gitu misalkan. Lalu ini guru-guru ini perlu dilatih nih gitu kan? Atau perlu adanya pengembangan sumber daya manusia untuk bisa menguasai. Sekarang alasannya apa guru-guru? Kebanyakan guru-guru yang sudah lanjut usia, mereka beralasan wah tidak ngerti teknologi. Sekarang saya sampaikan, kalau guru nggak ngerti teknologi, berhenti jadi guru. Ini zamannya, zaman teknologi. Kalau kita mau jadi guru di era serba teknologi, apalagi di masa pandemi, nggak akan bisa kalau kita tidak bisa menguasai teknologi. Itu suatu tuntutan. Kita mau berubah atau kita mau tertindas oleh zaman. Itu sebuah pilihan hidup gitu. Kalau masih mau jadi guru, belajar tentang teknologi, belajar tentang penggunaan aplikasi Zoom, aplikasi yang untuk mengajar teknologi. Sekarang guru-guru pakai komputer aja nggak bisa. Bagaimana mau Zoom? Bagaimana mau ngasih materi? Bagaimana mau bikin PowerPoint? Bagaimana mau menjelaskan dalam ranah kuliah online, sekolah online? Bukan kuliah online lagi, sekolah online. Terus saya bilang kalau kalian nggak punya fungsi sebagai guru, tidak bisa mengajar sebagai guru, berhentilah, jangan merusak masa depan bangsa. Jangan merusak anak-anak bangsa dengan ketidakmampuan kalian mengajar sebagai seorang guru. Itu amanah, tanggung jawab. Kalau kita jadi guru, kita nggak bisa apa-apa. Kalau zamannya tatap muka, kita jadi guru, kita bisa langsung menjelaskan. Tetapi sekarang zamannya, eranya berbeda. Era teknologi ditambah dengan pandemi yang tengah melanda dunia. Kita tidak bisa bertatap muka. Sarana yang sudah diciptakan oleh manusia adalah teknologi. Nah, sarana inilah yang harus dipelajari oleh guru-guru. Dan itu tidak bisa kalau tidak dilakukan. Gitu ya.
Jadi memang harus ada ketegasan dalam hal untuk kita bisa memanage, dalam hal kita bisa mengelola sebuah lembaga. Kalau kita berbicara manajemen, itu kita berbicara bagaimana how to manage dalam bahasa Inggris kan. Kalau tadi dalam bahasa Perancis, seni dalam mengatur, setiap orang punya seninya masing-masing, gitu. Nah, jadi memang hal ini penting untuk diketahui karena untuk mengatur tidak hanya di dalam sebuah organisasi, tetapi mengatur itu bisa pada diri kita sendiri dan pada lingkungan kita terdekat. Walaupun kita tidak punya jabatan, gitu. Tapi kita bisa mengatur, bisa sebagai seorang pemimpin di dalam lingkungan. Nah, yang terakhir, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Artinya kita menempatkan dalam organizing ini, kita menempatkan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Nah, dengan seperti ini, apa yang kita sudah planningkan di awal, apa yang sudah kita tetapkan sebagai tujuan dan target dari organisasi bisa tercapai dengan organizing ini, dengan melakukan 4 poin ini. Ini saya hanya mengambil 4 poin ini. Untuk poin-poin yang lainnya mungkin di buku-buku yang lain berbeda sumber dan referensinya, tergantung bagaimana mereka bisa mengelolanya dan mengupayakannya. Nah, ini hanya bagian dari organizing. Ada lagi nggak Bu yang dilakukan dalam organizing? Oh, tentu saja ada, banyak yang bisa dilakukan. Tapi saya hanya memfokuskan pada 4 poin ini. Thank you for watching. Saksikan untuk video kelanjutannya ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.